Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Bapa, lindungi, pagari, berkati semua jemaat-Mu, anak Allah dimanapun kami berada, agar Roh Kudus melindungi, memberkati kami semua dengan kebenaran-Mu ya Bapa, sukacita-Mu ya Bapa, damai sejahtera-Mu ya Bapa, oleh Roh Kudus Tuhan Yesus kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita lihat sedikit di Ulangan 25 ayat 17. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Ayat 18, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Ayat 19, maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Kemudian kalau kita perhatikan yang tertera dalam Keluaran 17, ya, kalau kita lihat Keluaran 17 ayat ke-8, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Ayat 9, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat 10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat 12, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ayat 14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ayat 15, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ayat 16, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Shalom Bapak Ibu, kita belajar di sini ya bahwa Amalek itu digambarkan seperti serigala. Hewan-hewan yang bersekutu, hewan-hewan yang pemberani, yang tapi menyerang selalu di titik paling lemah. Kalau perlu dari belakang, di saat kita lagi lemah, letih, lesu, istirahat. Serigala sangat cerdik dan sangat buas, dan tetap sangat berani dan tidak takut pada Allah. Digambarkan di sini mereka itu manusia yang tidak takut pada Allah. Mereka percaya pada kekuatan, keberanian, kedahsyatan mereka sendiri. Amalek digambarkan sebagai musuh alamiah daripada Israel. Di mana Israel itu, kata Israel yaitu dari kata Sar dan El, Sarael. Ya, Yisrael, dari Sarael. Sar itu adalah pangeran, ya, penguasa. Sedangkan El itu dari Elohim, yaitu Allah. Jadi Allah yang berkuasa. Namun di sini kekuatan dari Allah, itulah Israel, ya, nama baru dari Yakub. Sedangkan Amalek itu benar-benar adalah gerombolan yang menyerang, yang dengan penuh kekuatan, kedagingan. Ini Allah yang memimpin, Allah yang berkuasa, Israel. Yang di sini Amalek adalah gerombolan kekuatan manusia yang bersekutu dan pemberani dan buas dan ganas. Dalam kehidupan kita sehari-hari itulah simbolisasinya. Ya, dan kita percaya menang dan harus dihapus. Kita tidak boleh takut
Yosua yang berperang, yang memimpin peperangan tidak boleh takut. Yosua harus milih orang-orangnya untuk berperang. Kita adalah orang-orang pilihannya, harus berani dan tidak boleh takut. Digambarkan jangan ada ingatan terhadap Amalek, dan tapi Tuhan yang berperang turun-temurun. Dan setiap kali diangkat, yang namanya melawan serigala, gembala menggunakan untuk melindungi domba-domba, gembala menggunakan tongkat. Selama gembala pakai tongkatnya diangkat seperti untuk memukul, maka serigala-serigala itu seperti waspada, tidak terlalu berani menyerang. Itu yang disebut mundur, kalah, lemah. Ya, yang digambarkan setiap kali Musa mengangkat tangannya yang ada kayu, tongkat gembala itu, maka Amalek dikalahkan. Sampai akhirnya bisa mati semua, kalah semua oleh pedang. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu kita percaya belajar. Ya, disebut akhirnya Yehova Nisi yang adalah nama Allah orang Israel yang disebut panji-panji, ya, panji-panjinya. Jadi kata Nisi itu dari kata Nes dalam bahasa Ibrani yang artinya adalah diangkat. Jadi Allah yang diangkat, nama Tuhan kita yang diangkat, yaitu Tuhan Yesus kita. Kita ingat penggambaran salib Yesus di puncak bukit Golgota, kayu ditinggikan, tongkat Musa ditinggikan, bahkan kata bertigaan mereka, kalau 2-3 orang bersekutu pasti diberi kekuatan, jangan sendirian mencoba mengangkat, bersama-sama kita mengangkat seperti salib Yesus pun kebetulan, kalau ini kebetulan ya, bertigaan di puncak bukit Golgota. Kebetulan, tapi simbolisasi ini yang penting di sini adalah kita bersekutu. Jangan mengandalkan kekuatan satu manusia saja atau diri sendiri saja, tapi mari kita bersekutu. 2-3 orang bersekutu, sepakat meminta apa saja dalam namaku, maka aku hadir mengabulkan. Mari kita percaya kemenangan Allah, kita juga percaya keberanian kita, jangan kita takut kepada kekuatan lawan kita yang begitu buas, liar, kekuatan hebat ya, dan menyerang dari belakang. Di saat kita lelah, letih, mereka malah rajin menyerang. Jangan takut, karena Tuhan mau kita ingat, jangan lupa. Ingat bahwa kayu, salib, gembala, tongkat gembala, Tuhan Yesus kita, Dia yang memberi kemenangan. Dan kita terlindung asal kita berani berperang, dan kita mengangkat terus salib Yesus, nama Yesus di atas semua, maka kita menang. Mari tinggikan Tuhan Yesus, kemenangan di tangan kita. Jangan takut, berani dan percaya kemenangan turun-temurun karena Allah yang berperang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.